Halo semua, kali ini aku ingin membahas sekilas mengenai pelafalan, arti, dan makna dari istilah-istilah yang terdapat dalam Feminist Survey. Oke, langsung saja. Yang pertama, Feminist Theory. Yang kedua, pelafalan, Feminist Movement. Yang ketiga, pelafalan, Gender Analysis. Yang keempat, Gender Intervention. Yang kelima, Bibliography. Yang keenam, Assertiveness Training. Yang ketujuh, Demystifying Survey. Yang kedelapan, Group Work atau Social Action. Yang ke-9, Forward Analysis. Yang ke-10, Forward Intervention. Yang ke-11, Reforming and Relabeling. Yang ke-12, Scripture Survey. Yang ke-13, Self-Disclosure. Nah, sekarang artinya ya. Yang pertama, Feminist Theory itu artinya teori intinya teori perempuan ya, atau teori perempuan, teori feminis gitu. Terus yang kedua, Feminist Movement, artinya itu gerakan wanita feminis atau gerakan wanita. Nah, terus yang ketiga, arti jadi dari gender analysis itu analisis peran gender. Terus arti dari gender intervention itu intervensi peran gender. Terus yang kelima itu assertiveness training, itu artinya latihan ketegasan. Yang ke-7, demystifying therapy, itu artinya terapi demistifikasi ya. Terus yang ke-8, group work atau social action, itu jadi kerja kelompok atau aksi sosial. Terus yang power analysis itu analisis kekuasaan. Terus yang ke-10 ya, power intervention, itu intervensi kekuasaan. Terus yang ke-11, reforming and relabeling, itu artinya membingkai ulang dan melabeli ulang. Kemudian yang ke-12, scripture therapy, itu artinya ya menulis ya, terapi dengan menulis. Nah, terus yang self-disclosure itu jadi mengungkapkan diri. Nah, yang terakhir itu ya bibliography, itu jadi terapi melalui membaca. Oke, maknanya makna jadi dari gender analysis itu konselor membantu klien menemukan pesan-pesan yang telah diberikan oleh orang-orang penting lainnya tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku atau tampil. Terus jadi dari gender intervention itu konselor melakukan analisis sosial tentang implikasi peran gender dan harapan sosial lainnya untuk klien. Terus dari power analysis, jadi konselor membantu klien mengenali perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat ya. Terus arti dari assertiveness training, itu intinya ya
klien itu harus dapat diperdayakan dengan cara diajarkan bagaimana bersikap asertif tanpa pasif. Terus makna dari reframing and labeling itu jadi teknik pembingkaian ulang ya dan pelabelan ulang itu digunakan dalam sejumlah pendekatan teori emang ya untuk membantu klien melihat situasi dari perspektif berbeda dengan sebelumnya dalam perilaku tertentu. Nah, dari biblioterapi ya, jadi intinya itu ya klien itu diterapinya melalui membaca buku, majalah, atau cerita atau fiksi yang begitu ya. Terus yang melalui stereotip terapi itu melalui menulis. Jadi si klien itu didorong ya agar dapat menuliskan isi pikiran perasaannya dalam bentuk tulisan. Nah, terus yang demystifying therapy. Jadi konseling itu dijelaskan ya kepada klien secara lebih transparan tentang bagaimana cara konseling, terus bagaimana tentang parameter proses dan bekerja sama bersama konselor itu secara egaliter. Terus yang self disclosure, pengungkapan diri. Jadi konselor berbagi dengan klien ya pikiran dan perasaan pribadi yang mendidik namun mengungkapkan konselor sebagai individu. Nah, terus yang group work ya, menghubungkan klien satu sama lain dan mempromosikan persatuan di antara para wanita yang terlibat. Nah, terus yang social action itu membantu klien membantu diri mereka sendiri dan orang lain dan dengan bekerja sama untuk mengubah stereotip masyarakat tentang perempuan. Terus yang feminist teori itu tentang jadi teori feminis ya perempuan yang dapat mendorong wanita itu dan perempuan agar sadar ya pola sosialisasi dan dan pilihan pribadi dalam mengubah peran gender tradisional. Nah, terus yang feminist movement itu hampir mirip yang aksi sosial, jadi gerakan para feminis atau para wanita yang ingin mendapatkan haknya yang sebelumnya diremehkan oleh orang lain. Begitu. Contoh realnya itu di kehidupan nyata. Misalnya, seorang istri yang ditekan oleh suami agar tetap di rumah, tidak bekerja. Karena mereka berpandangan bahwa bekerja itu hanya dapat dilakukan oleh pria, bukan wanita. Wanita hanya bertugas di rumah saja, mengurus anak dan mengurus kebutuhan rumah tangga gitu. Nah, dari kasus itu kita dapat menganalisis melalui feminist theory. Sekian dari saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Sampai jumpa. Terima kasih.